Halo, selamat siang semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan profit selalu. Jadi hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Arich Pascalis Tambolang, Investment Advisor dari Pintraco Sekuritas. Dan sebelumnya, tapi kita disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian itu menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Arich sebagai tim riset analis Pintraco Sekuritas tahun 2021 hingga 2023 dan tahun 2024 tim riset itu membuat subdivisi terbaru bernama Investment Advisor, dan Arich itu ditempatkan di subdivisi tersebut yang bertugas sebagai technicalist, chartist sekaligus memberi advice kepada investor yang ingin berkonsultasi porto. Project yang dijalankan Arich selama menjadi investment advisor yaitu klinik trading. Project tersebut sejenis dengan live trading. Dalam project itu bertugas untuk membantu teman-teman investor atau trader pemula untuk melakukan analisa saham untuk trading di setiap jam market. Dan jangan lupa untuk buka rekening bisa langsung ke websitenya Pintraco, dan kalau tertarik untuk buka dengan teman saya bisa dengan kode sales 333 dengan Listriani. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai webinar kita hari ini yang sangat menarik karena market itu lagi bearish, jadi susah banget kita main filter, tapi kita akan belajar sama Arich gimana dia menemukan saham-saham yang nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu banyak dibicarakan orang, tapi ternyata itu membukukan profit yang lumayan jauh. Silakan Arich, waktu dan tempat saya persilakan. Itu masih ke-mute deh. Oke, baik. Terima kasih cerita. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Mungkin langsung saja, ini saya coba izin share screen dulu. Saya coba langsung ke materi. Oke, ini udah kelihatan ya cerita ya? Udah. Oke. Judul materi apa hari bisa ini, bisa diperbesar nggak? Di full screen. Nah, oke, mantep. Silakan. Oke. Judul materi hari ini Spotting the Rebound, Finding Turning Point in a Bearish Market ya. Jadi sesuai dengan kondisi market sekarang, karena memang lagi bearish, tapi setidaknya di kondisi manapun pasti selalu ada peluang-peluang kecil yang bisa kita pertimbangkan, karena saham kan nggak hanya satu atau dua ya, tapi banyak saham yang mana mereka punya pergerakan yang cukup variatif. Jadi untuk saat ini kita coba lanjut dulu. Bentar, ini agak Oke. Mungkin ini kayaknya saya langsung ini aja deh cerita. Dari PPT saya coba copy ke ini aja, trading fee biar enak, kita langsung sambil lihat itunya ya. Oke, yang mau nanya saham nanti bisa juga ya, tapi ntar kita akan bahas satu-satu. Silakan kalian tulis mau nanya saham apa. Masuk di materi pertama ya teman-teman. Jadi mengapa menemukan turning point di market bearish itu cukup penting? Karena sejauh ini kan kalau kita lihat market bearish itu bukan berarti nggak ada peluang sama sekali ya. Justru sebenarnya di market bearish itu banyak emiten-emiten yang lagi switching. Jadi switching lebih ke, misalnya kalau lagi IHSG composite-nya turun, biasa kan paling berat itu memang di blue chip. Jadi biasa kita switching ke second liner atau third liner. Begitupun kalau composite-nya lagi naik, biasa kita akan switching cari emiten-emiten di blue chip atau yang first liner. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat market bearish itu bukan berarti tidak ada peluang, karena memang banyak saham kok yang sebenarnya mengalami rebound yang cukup signifikan dan masih berlanjut fase bullishnya
di tengah fase penurunan yang ekstrim, atau setelah fase penurunan yang ekstrim kadang tiba-tiba langsung ada lonjakan yang signifikan. Kemudian yang kedua ini menghindari kesalahan beli di downtrend. Jadi seberapa penting kita bisa menemukan turning point supaya kita tidak menangkap yang namanya pisau jatuh. Karena kan biasa orang itu beli saham ketika turun sudah cukup signifikan, merasa ini sudah area support, tapi ternyata masih mengalami pelemahan lanjutan. Jadi sebenarnya karena belum ada validasi, kita belum menemukan turning point-nya kira-kira di mana. Jadi kita perlu mempelajari lebih lanjut lagi bagaimana bisa mengakali resiko-resiko yang seperti ini. Kemudian selanjutnya itu ada memaksimalkan peluang profit dengan resiko yang minimal. Artinya walaupun pasar lagi bearish, kita tinggal tunggu area-area entry yang tepat untuk kita mendapatkan keuntungan dari fase rebound jangka pendek atau fase rebound yang sejauh ini sebenarnya sih masih jalan, karena dia ada divergen antara market composite sama emiten tersebut. Nanti sebenarnya sih kita bisa lebih dalam lagi untuk langsung ke contohnya. Kemudian yang terakhir ini belajar membaca psikologi pasar melalui volume, karena untuk melihat turning point bagi saya pribadi itu hanya menggunakan volume sebenarnya, walaupun nanti kita combine dengan price action analysis gitu ya, karena volume itu kan nggak bisa berdiri sendiri, pasti harus selalu di-combine. Jadi ini adalah keempat poin, sebenarnya sih banyak poin pentingnya ya, cuman saya kerucutkan jadi 4 ini saja yang memang penting untuk kita pelajari supaya kita bisa terhindar dari kerugian di kondisi market yang sedang bearish. Bahkan untuk sekarang sih sudah masuk dalam kategori strong bearish ya. Kemudian untuk selanjutnya ini ada terkait dengan analisa sederhana dulu, analisa teknikal. Saya rasa udah banyak yang sudah sempat belajar tentang yang namanya support resist, beberapa pattern sama pola-pola candlestick. Jadi sini saya nggak terlalu banyak, saya cuma menitik beratkan penggunaan indikator volume nantinya. Jadi untuk turning point ini pasti kita akan menggunakan dua kombinasi. Yang pertama itu pakai price action analysis ditambah dengan volume ya. Jadi kita nanti akan lihat harganya bergerak naik atau turun, volumenya naik atau turun. Kalau digabungkan kita akan dapat indikasi seperti apa. Jadi nggak perlu harus melihat sentimen seperti apa sebenarnya, karena menggunakan kedua data ini sebenarnya kita udah bisa cari turning point yang potensial itu kira-kira di mana. Dan turning point ini sebenarnya sih cukup banyak ya. Jadi turning point yang saya maksud sini ada dua, entah itu dia dari bullish ke bearish atau dari bearish ke bullish. Cuman karena marketnya lagi turun, mungkin kita akan fokus dari bearish ke potential bullishnya ya. Jadi untuk analisa teknikal yang akan kita dalami hari ini ya mungkin akan fokus kedua ini. Mungkin nanti akan ada tambahan-tambahan indikator lain, tapi nggak akan terlalu detail. Nah ini sebenarnya sih ada satu quotes. Ini sebenarnya sih nggak ada tokoh ternama yang menyebutkan quotes ini, cuman quotes ini sempat ketemu dan ini melekat di saya, di mana market rewards passion dan decision. Artinya ya sejauh ini market itu sebenarnya sih akan mendukung orang yang lebih sabar gitu ya. Jadi orang-orang yang cenderung terburu-buru untuk mengambil tindakan buy atau sell itu pasti nggak akan sustain di market. Jadi kalaupun market harga saham itu sedang turun signifikan, ya better jangan langsung beli gitu. Karena nggak semua harga saham yang sudah disupport, nggak semua harga saham yang bottom itu sudah bagus atau sudah bisa untuk dibeli. Kalau dia sudah di bottom tapi masih banyak tekanan jual, ya percuma juga kita melakukan pembelian kalau nggak ada yang bantu dengan flow yang besar. Kemudian sebelum kita masuk, ini saya kasih contoh dulu konsep. Saya rasa mungkin banyak yang udah ngerti banget terkait dengan candlestick dan konsep pembentukan harga. Cuman ini biar nanti kita nyambung sama pembentukan volume dulu. Jadi konsep harga itu kan seperti ini. Misalnya ini karena chartnya Arto lagi kebuka, kita pakai Arto dulu. Anggaplah Arto itu open marketnya di 3.600 ya. Kemudian ini jaringan saya agak terputus, suara saya jelas kan ya? Jelas. Oke. Jadi misalnya Arto itu buka di kisaran level 3.600. Kemudian harga itu anggaplah dia naik ke 3.800, candlestick-nya akan terbentuk seperti ini. Ya, akan terbentuk seperti ini. Tapi kalau ternyata nanti ada tekanan jual, kemudian dia turun lagi 3.700, ya bentuknya akan seperti ini.
Kalau tekanan jualnya lebih signifikan, dia akan turun misalnya anggapnya 3.400. Berarti dengan tekanan jual yang signifikan, tadinya open 3.600, dia akan turun ke 3.400, dan warna candle ini pasti akan warna merah dan akan menyisakan yang namanya upper shadow. Atau nanti dia turun lebih dalam lagi 3.200, membentuk candlestick seperti ini, dan dia akan naik lagi di 3.400, sehingga akan terbentuk shadow yang tadi sempat teruji di 3.200, sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena dari awal ketika harga masih 3.600, kemudian berfluktuasi ke 3.800, turun lagi ke 3.400, turun lagi 3.200, dan naik lagi closing di 3.400, ini semua ada maknanya. Jadi ada flow yang bergerak dalam rentang ini. Nah, untuk membaca flow-nya nanti, itu kita pakai volume itu. Jadi logik sederhananya, kalau harga naik berarti kan dominan yang buy kan. Cuman dominan yang buy itu pun nggak cukup. Apakah dominan ini banyak yang beli atau sebenarnya sih nggak banyak-banyak amat. Cuman karena yang bertransaksi itu sedikit, yang jual sedikit, jadi ya harganya bisa naik. Intinya kalau harga naik berarti dominan beli. Kalau harganya turun berarti dominan sell. Jadi sebenarnya sih logik sederhana ini mudah-mudahan diingat ya, karena ini akan nyambung nanti ke tentang penggunaan volumenya. Jadi untuk untuk proses konsep sederhana untuk harga ya mungkin seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke, ini saya hapus dulu, kita akan masuk ke volume. Volume itu yang ada di bawah ini, yang Bapak Ibu lihat, yang teman-teman lihat di bawah sini ya. Jadi dari PPT saya ambil dulu. Volume dalam technical analysis itu menunjukkan jumlah transaksi lembar saham, entah itu dia mau buy, entah itu dia mau sell, pasti akan terbentuk di dalam volume ini, di chart di bawah ini. Kalau misalnya ada 2 orang beli saham, di sini akan terpantau. Semakin banyak orang melakukan pembelian, volume ini akan semakin tinggi. Semakin banyak orang yang melakukan aksi sell, volume akan semakin tinggi. Artinya semakin besar transaksi yang dilakukan para pelaku pasar di jam market tersebut, ya volume akan cenderung juga mencatatkan kenaikan. Ya, jadi untuk melihat, sebenarnya sih biasanya saya nggak pakai data angka ya, data statistik seperti ini. Ini kan ada nih di pojok kiri ada keterangan volume berapa tuh, ada 2,9 juta, 24,3 juta. Itu yang keterangan ini saya ambil dari PowerPoint. Ini ada keterangan volume 337 juta lembar saham ya. Jadi volume ini memberikan gambaran seberapa banyak sih transaksi lembar saham yang dilakukan di hari tertentu ya. Jadi untuk volume seperti itu, takutnya ada yang bingung volume itu seperti apa sih, terbentuknya dari mana ya. Terbentuknya dari seberapa banyak transaksi yang kita lakukan. Cuman volume itu ya komponen pembentuknya itu adalah lembar saham. Jadi bukan lot ya. Kalau kita beli 1 lot, nanti di sini akan muncul datanya berarti 100 lembar saham. Jadi seperti itu ya. Kemudian saya coba buka dulu slide selanjutnya. Oke, kemudian volume dalam analisa teknikal. Kenapa kita perlu mempelajari? Karena ini nanti akan masuk dengan sedikit analogi yang terkait dengan pergerakan harga tadi. Nanti kita akan coba sambungkan sedikit ya. Jadi untuk saat ini kalau kita perhatikan ini kelihatan lumayan jelas ya, volume dalam analisa teknikal. Ini ada 3 indikasi, sebenarnya sih ada 4, nanti saya coba jelaskan lagi satunya. Jadi kalau kita lihat jika harga itu turun tajam tapi volume kecil, ini bisa jadi penurunannya sementara. Kenapa? Karena kalau volumenya kecil berarti kan yang transaksi itu sedikit. Kalau harga turun berarti kan memang dominan itu jual tapi transaksinya sedikit. Artinya yang melakukan aksi sell itu sebenarnya sedikit, sehingga potensial dia rebound itu lebih besar. Kenapa? Karena biasanya kalau harga saham itu turun dengan tekanan jual yang sedikit, biasanya akumulasi itu sudah dilakukan jauh dari sebelum adanya penurunan itu, sehingga ada peluang akumulasi tambahan ketika nanti dia sudah mulai sideways. Cara lihat identifikasinya nanti kita coba praktekkan juga ya. Jadi yang kedua, ini jika harga turun, kalau harga turun berarti dominan yang sell, berarti ada sell. Kemudian volumenya besar, berarti transaksinya besar. Kalau yang jual itu dominan dan transaksi itu banyak, berarti tekanan jualnya besar.
Kalau tekanan jualnya besar, berarti ada potensi panic selling atau distribusi besar, yang mana itu akan menjadi indikasi harganya masih dapat turun lebih dalam lagi. Jadi kalau harga volumenya turun cukup signifikan, kemudian volumenya ikut mengalami kenaikan, ya better kita hindari itu. Ya, kemudian jika harga, atau mungkin kita coba cek emitennya ya. Kita coba MTEK. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini kita ambil yang tadi ya. Misalnya seperti ini MTEK. Harga turun tajam, tapi volume itu kecil. Nah, kayak gini. Ini harga turun tajam dari sini ke sini. Ini turunnya juga sudah cukup signifikan kan, dari 625 turun sampai di kisaran level 486. Ya, kemudian ini minus 22%, tapi volumenya kalau Bapak Ibu perhatikan, ini volume di bawahnya relatif lebih terbatas. Nah, kalau seperti ini sebenarnya kan ada indikasi kalau tekanan jualnya relatif kecil, sehingga kalau kita udah tahu tekanan jualnya itu kecil, berarti ada potensi untuk kembali mencatatkan rebound. Biasanya kalau seperti ini, target kita itu sebenarnya cari resisten kuat. Resisten kuat itu di mana level akumulasinya lumayan tinggi sebelum terjadi koreksi ini. Nah, kalau kita lihat akumulasi tertinggi kan ada di level ini, waktu itu ada 2, di 3 Desember sama di 10 Desember. 3 Desember itu mentok di 550, dan di 10 Desember itu mentok di kisaran level 620. Jadi kalaupun nanti rebound, kita tinggal tunggu momentumnya untuk mencari target di atas level itu. Karena analogi sederhananya, di 620 saja ada akumulasi yang lumayan tinggi. Kenapa kita nggak berani ambil di bawah level 488? Sedangkan kita bisa mendapatkan potential profit yang lebih besar. Jadi kalau kita paham analogi seperti ini kan, jadi kita lebih berani gitu, lebih confidence. Kita bisa memperkirakan banyak kok yang beli di 620, kenapa saya harus takut beli di bawah sini, sedangkan di area bawah ini sudah mulai kembali ada akumulasi gitu. Cara tahu kenapa ada akumulasi lagi, nanti kita akan bahas lebih lanjut juga. Ini masih slide awal ya. Oke, jadi untuk ini yang ketiga tadi, jika harga itu naik dengan volume yang tinggi, ya ini kan berarti bagus ya. Artinya di tengah kenaikan harga ini, karena kebetulan MTEK juga kebuka, harganya di sini naik ya. Ini naik, ini juga volumenya juga cenderung naik. Jadi kalau harganya semakin tinggi, justru kok semakin banyak yang akumulasi. Berarti kan di sini ada ekspektasi positif terkait dengan MTEK. Entah itu mungkin ada kinerja yang dinanti yang positif, atau memang ada katalis yang bagus di MTEK, karena akumulasi itu biasa dilakukan memang oleh smart money ya. Smart money yang saya maksud itu biasa institusi atau fund manager atau yang punya dana besar itu akan melakukan akumulasi. Kalau yang hanya sekedar buy untuk jangka pendek, harusnya volumenya nggak akan signifikan dan nggak akan konsisten membentuk sebuah tren. Tapi kalau bisa membentuk sebuah tren, misalnya pas dia rally pertama dia naik, kemudian pas harganya itu turun, tapi volumenya juga ikut turun, misalnya di sini. Kemudian waktu masa sideways di sini, fase sideways ini sebentar. Sewaktu dia sideways di area ini, volumenya akan cenderung sideways atau justru membentuk kenaikan volume. Nah, ini biasa di fase-fase ini yang sudah melakukan akumulasi di sini hold, dan pas turun di support dia diakumulasi lagi. Nah, kalau akumulasi jadi sebanyak 2 kali dan di level-level yang nggak terlalu jauh dari akumulasi pertama, ya berarti kan memang ada pandangan positif untuk emiten terkait. Walaupun kita nggak harus turun ke lapangan, lihat laporan keuangan, lihat sentimen, tapi by technical dengan membaca pergerakan harga dan flow di market atau volumenya ini, sebenarnya sih kita udah bisa melakukan identifikasi sederhana. Dan ini pun juga sebenarnya sih sudah cukup worth it, walaupun kita hanya menggabungkan 2 komponen ini ya. Jadi untuk seperti itu, untuk pengenalan awalnya saja untuk volume dan penggabungan harganya. Nah, ini saya sedikit ada tabel, ini mungkin yang masih kesulitan untuk mencerna penjelasan saya tadi. Ini saya sedikit kasih bantuan penjelasan di tabel untuk hubungan antara volume sama harga ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini ini ada harga, volume sama keterangan atau indikasinya apa. Kalau harga naik dan volume ikut naik, berarti tren bullish-nya itu kuat karena banyak yang melakukan akumulasi atau demand-nya lagi naik. Kalau harganya naik kemudian volumenya turun,
berarti sebenarnya yang melakukan transaksi itu nggak banyak. Kalau yang melakukan transaksi nggak banyak, kemungkinan dia kembali mencatatkan rebound secara terus-menerus itu peluangnya relatif lebih kecil. Jadi kalau harganya naik tapi volumenya nggak ada kenaikan atau justru lebih kecil mengalami penurunan, better waspadai saham seperti itu. Kenapa? Karena peluang peluang reversalnya itu relatif lebih besar. Ya. Jadi nanti kita coba cek ini ya, cek contohnya. Kemudian yang ketiga, kalau harga turun, kemudian volume meningkat, ya berarti itu ada trend bearish yang cukup kuat. Kenapa? Kalau harga turun berarti dominan sell. Kalau volumenya besar, berarti yang transaksi banyak. Berarti yang dominan sell ini, porsi tradingnya cukup banyak, sehingga ada indikasi sedang terjadi distribusi, atau mungkin bahasa-bahasa kasar di pasar itu lagi buang barang. Nah, kalau lagi buang barang seperti itu kan berarti potential downside-nya akan lebih lebar lagi. Sehingga ini yang kita khawatirkan masih bisa berlanjut turun lebih dalam lagi ya. Kemudian mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, untuk ini konsep-konsep awalnya sih sebenarnya. Harusnya sini lebih, mungkin kita coba cek beberapa emiten nih. Brand misalnya seperti ini. Tadi kita coba ambil analoginya. Nah, di sini. Harga naik, kemudian volume menurun. Ya, karena ini kan harga naik, kemudian volumenya menurun. Kalau kita lihat, kita coba dari awal deh. Ini harga naik, volume meningkat. Di sini kayaknya nggak ada indikasinya. Kita coba cari MTEK yang tadi ya. Sepertinya di MTEK ada. Harga naik, volume meningkat, berarti ini trend bullish-nya kuat. Nah, ini yang tadi kita sudah sempat contohkan ya di sini. Jadi kalau harganya naik tapi volumenya juga ikut naik, berarti ini memang ada potential upside yang lebih kuat lagi. Nah, nanti tinggal dikombinasikan dengan price action analysis-nya atau langsung ke harganya. Kalau di buy technical ini kan akumulasi tertinggi itu mentok sampai di 620. Jadi kita tunggu kalau memang sudah mulai validasi breakout dari 620, baru kita bisa jadikan ini sebagai indikasi bullish continuation. At least sejauh ini flow-nya masih bagus karena akumulasi masih terus berjalan untuk MTEK. Tinggal kombinasi dari harganya, kalau nanti bisa closing di atas 620, baru kan kita bisa jadikan sebagai validasi dia bisa naik signifikan. Kemudian yang kedua, misalnya harga itu naik tapi kok volume justru turun. Artinya kan sebenarnya akumulasi sudah semakin terbatas. Jadi dan ini pun sebenarnya sih historicalnya si brand itu juga seperti itu. Kalau teman-teman sadar ya, di sini sebenarnya sih dari dulu dia itu punya historical seperti itu. Misalnya seperti ini. Nah, kalau dari sini ini saya coba pecah dulu. Nah, di sini. Ya, ini kita yang poin kedua, harga naik, volumenya bisa turun. Itu artinya waspadai adanya pelemahan. Jadi sebelum ada pelemahan terjadi, kita udah waspada duluan. Kita nggak memantau saham ini dulu, kita cari emiten yang lain. Nah, kalau dari sini, dari support ini sampai ke sini, ini kan volume masih naik. Berarti potential upside-nya sejauh ini masih cukup bagus. Ya, berarti masih sehat karena memang kenaikan harga diikuti sama akumulasi. Nah, tapi kalau dari sini, harga kan masih terus lanjut. Tapi ternyata volumenya itu sudah jauh lebih rendah daripada akumulasi sebelumnya. Artinya, semakin tinggi harganya, volume transaksinya atau orang yang melakukan aksi buy itu kok semakin sedikit gitu. Entah mungkin karena memang nominalnya juga sudah semakin mahal. Tapi dengan demand yang semakin menipis dari hari ke hari, berarti kan ada indikasi demand-nya sudah mulai berkurang. Yang kita khawatirkan adalah kalau demand-nya berkurang dan mulai didominasi sama sellernya atau supply, pasti akan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena akumulasi terakhir yang solid itu kan hanya ada di area ini, di level ini, waktu volumenya masih naik signifikan sampai di sini. Nah, yang kita khawatirkan ketika dia turun dalam waktu singkat, dia bisa mengejar area akumulasi terakhir yang memang masih solid. Nah, ini kan bisa turun sampai 27% waktu itu. Dan ini pun kemarin ARB-nya memang jauh di bawah itu. Nggak ada kesempatan untuk keluar malah. Nah, ketika dia sentuh area akumulasi tertinggi terakhir kemarin, dia kan sempat ada rebound jangka pendek di situ, kemudian lanjut lagi turun. Nah, jadi kalau brand sebenarnya sih historicalnya kalau teman-teman perhatikan dia tuh hampir seperti itu. Setiap
ada level di mana akumulasi itu sudah selesai. Jadi kalau akumulasinya sudah selesai, ya better waspadai dulu. Kalau mau day trade boleh, tapi kalau mau swing ini kan yang kita khawatirkan. Karena swing itu kan kita tunggu sampai beberapa hari bahkan beberapa minggu ke depan. Nah, misalnya seperti ini juga, ini tadi kan kita ambil yang contoh di sini ya. Sekarang kita ambil contoh yang di sini coba. Oke, nah di sini. Dari sini harga masih naik. Dari sini volume juga naik. Berarti sampai di sini volume transaksi untuk brand trennya masih normal. Sehingga masih ada potensial upside yang kita bisa perhatikan. Nah, cuman sampai di sini mentok sampai tanggal 29 Agustus di sini kita harusnya sebenarnya udah mulai perlu waspada. Kenapa? Karena kenaikan dari sini itu sudah tidak diikuti sama kenaikan transaksi buy. Volumenya sudah cenderung mengalami penurunan. Sehingga kalau sudah mulai ada divergence kayak gini, harga naik tapi volume turun, better waspada adanya potential downside. Dan ini kejadian lagi kemarin. Dan ini pun sama sebenarnya yang baru banget kejadian kemarin di brand. Sebenarnya sih sebelum kejadian kan kita udah bisa lihat indikator-indikator tambahannya ya. Dari kemarin sebenarnya sih udah mulai pas dari sini mentok di sini, harganya udah mulai turun, volumenya udah mulai turun dan mulai terbayarkan kemarin waktu dia terjadi pembukaan gap itu di tanggal berapa ini? 6 Februari. Jadi sebenarnya sih historikalnya seperti itu. Dan untuk saat ini karena dia sudah disupport, tekanan jualnya juga sudah mulai terbatas, ini volumenya udah mulai kecil, jadi ada potensial rebound lagi sebenarnya untuk jangka pendek ini. Jadi kalau kita udah lihat historikalnya, ya ini tinggal kita masukkan di watchlist. Kalau nanti sudah ada kenaikan volume di suaranya hilang ya? Iya, suaranya hilang nih. Apa keputus? Hilang sih. Arich itu suaranya Hilang sih. kemana nih suaranya? Putus kali sih, bentar ya. Coba tanya. Tapi di sini masih nyambung. Oke. Oh, tuh udah. Ya, Arich. Keputus. Iya. Saya waktu itu juga sempat putus-putus beberapa kali, dia kurang stabil internetnya. Oh. Iya. Padahal lagi seru nih, lagi ngomongin brand. Langsung melek. Soalnya kita mau tahu nanti yang lain sama nggak, nah ini udah masuk nih. Oke. Salah. Co-hostnya. Maaf ya cerita lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Di rumah lagi gerimis. Oh iya, biasa. Kok ini aku nggak bisa jadiin co-host ya? Ini udah bisa share screen sih. Oh udah, oke. Ya udah. Oke, maaf ya teman-teman semuanya, tadi agak jaringannya tiba-tiba terputus. Iya. Oke, tadi udah sempat belajar tentang hubungan antara harga dan volume. Ini mungkin biar nggak terlalu lama juga, ini saya coba langsung masuk ke slide berikutnya terkait dengan karena ini kan kita juga belajar terkait dengan harga dan volume. Jadi besar hubungannya dengan konsep akumulasi sama distribusi. Ya, ini agak terlalu textbook banget ya penjelasannya, tapi nanti kita coba lihat di grafik seperti apa. Untuk akumulasi itu tanda smart money masuk. Sebenarnya saya bilangnya smart money karena akumulasi itu memang hanya dilakukan biasanya sama orang-orang yang punya pandangan cukup positif di emiten tertentu, dia punya euforia di sana. Entah itu karena dia melihat ada ekspektasi yang bagus di emiten terkait, ada project kedepannya seperti apa, sehingga terjadi akumulasi di saham tersebut. Dan akumulasi itu biasanya nggak terjadi hanya 1-2 kali, bahkan bisa berkali-kali, dan itu biasa dilakukan pasti selalu secara bertahap. Jadi kalau cuman aksi buy biasa ya sebenarnya itu cuman ada demand atau ada aksi buy biasa saja. Tapi kalau kita ngomongin akumulasi, berarti harganya atau saham tersebut memang sedang dikumpulkan jauh-jauh hari atau dikumpulkan secara bertahap karena ada harapan harganya akan mengalami kenaikan. Begitupun sebenarnya kalau distribusi, ada indikasi yang tidak bagus atau ada indikasi negatif ke depannya yang dilihat oleh para pelaku pasar atau para investor, sehingga di area-area tertentu mereka akan melakukan aksi sell off atau aksi bahasa kasarnya mungkin buang barang yang sering Bapak Ibu dengar ya. Nah, misalnya contoh akumulasi itu kan biasa paling sering dilakukan di area support Bapak Ibu.
Jadi terjadi di support, kalau fasenya lagi turun sebenarnya terkadang ada yang masuk secara perlahan, kita kadang nggak lihat karena kita nggak pantau volume. Kemudian ini biasa sinyal bahwa investor itu mulai mengumpulkan saham secara bertahap. Kenapa harus bertahap? Karena untuk mengumpulkan barang dalam jumlah besar, kalau langsung masuk sekaligus pasti harganya akan berfluktuasi langsung signifikan dan akan langsung ketahuan. Dan kalau misalnya udah ketahuan, pastinya kan semua orang juga mau kalau udah tahu ada aksi buy yang besar di situ kan. Nah, untuk melihat hal-hal kecil seperti ini, tanda-tanda awal turning point-nya ya kita bisa lihat nanti by volume dan pergerakan harga. Begitupun dengan distribusi. Kalau distribusi ini kebalikannya saja, biasa terjadi memang di area resisten. Kalau udah di resisten, volumenya tinggi, harganya nggak kemana-mana, nah itu waspadai ada potential downside. Biasa ada yang sudah mulai keluar secara bertahap. Gitu. Mereka nggak langsung keluar secara besar-besaran. Kenapa? Karena harga itu pasti akan langsung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau harganya turun signifikan, otomatis orang akan langsung takut untuk transaksi di situ, sehingga sulit untuk bisa membuat harga lebih cenderung stabil gitu. Jadi susah lagi untuk keluar di level-level yang dianggap profitable. Jadi kita bisa menghindari ini dengan cara melakukan analisa, nanti melihat beberapa flow dari volumenya, dari pergerakan harga dan karakter sahamnya ya. Nanti caranya seperti apa kita akan coba atau langsung aja deh kita ulik di ini ya. Pertama akumulasi itu kayak kalau nggak salah saya pernah lihat itu di ada Medco ya. Medco itu kelihatan banget waktu itu. Ini nanti cara taunya kenapa Medco ada, ini by volume, cara filternya gimana nanti kita jelasin di akhir ya. Sebenarnya sih cara filter itu banyak cara sih, cuman cara yang saya pakai seperti ini nanti kita jelaskan. Oke, yang pertama ini akumulasi, kita belajar tentang akumulasi. Ini ada Medco ya. Ini saya copy yang tadi dulu, ini Medco. Biasanya itu terjadi di area support. Ya, ini saya coba perkecil lagi. Putus lagi ya suaranya? Iya, keputus lagi. Sebentar ya, jaringannya dia. Tunggu sebentar. Belum join, tunggu ya guys. Lagi hujan. Putusnya langsung ini lagi nih kali ini nih. Frankly, ya kalian nanti kalau mau tanya chart, Lagi aku tanyain ntar sih. ya kalian kalau mau tanya technical chart apa, tulis aja, nanti kita coba bahas setelah materinya selesai. Gila nih, aduh, belum nyambung lagi. Biasanya cepet nyambungnya. Materi, ya nanti aku tanyain ya materinya. Udah ya Ci, masih lagi ketanyain. Iya. Belum berhasil rejoin nih kelihatannya teknik. Itu apa? Mungkin karena hujan. Ini marketnya. Bull. Aduh, bull itu susah mainnya. Bull, BP itu kan sama ya, satu owner. Mainnya tuh susah banget, susah. Coba ya kita lihat ya. Emang ini
Udah Ci, udah nyambung Ci. Udah. Oh, udah nyambung. Oke, bentar. Aku jadi Sorry kohos. Ci, ini jaringannya saya baru ganti, mudah-mudahan sih nextnya udah nggak Iya. keluar lagi ya. Oke. Oke, sudah bisa connect, ya udah bisa share screen. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi ya tadi tentang akumulasi sama distribusi. Jadi misalnya sebenarnya sih kalau di semua platform sekuritas kemanapun pasti ada di aplikasinya itu pasti ada filtering di mana kita bisa mengurutkan yang mana punya volume transaksi tertinggi di satu hari itu. Jadi terkadang harga itu nggak kemana-mana, tapi volume transaksi itu ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kita filternya itu bukan dari mana yang top gainer atau top loser, itu sebenarnya sih bisa dipakai juga, tapi biasanya saya langsung mengacunya ke volume. Jadi top volume itu yang saya langsung lihat. Kalau top volume dan emiten itu memang liquid, yaitu baru kita bisa perhatikan, bisa dicek. Ini harus manual lagi, by chart lagi satu persatu kita list dulu yang mana tertinggi volume transaksinya. Nah kebetulan waktu itu ada Medco, ini contoh ada akumulasi. Di area support itu ada kenaikan volume di sini ya, ada kenaikan transaksi di sini. Kemudian ini masih fase awal. Di sini kan kita baru dapat indikasinya, anggaplah di sini kita belum mendapatkan apapun. Nah kemudian di sini dia ada kecenderungan pembentukan lower shadow. Kalau saham membentuk lower shadow dan itu cenderung terjadi dalam waktu tertentu, dalam waktu jangka pendek itu biasanya ada indikasi akumulasi yang terjadi di situ. Nah cara lihat ada akumulasinya seperti apa, Bapak Ibu bisa perkecil time frame-nya. Intinya tadi dari analogi sederhana kan kita udah bisa dapat nih, kalau harga itu naik dengan volume yang tinggi berarti sedang ada akumulasi atau sedang ada yang melakukan aksi buy yang signifikan di emiten tersebut. Nah misalnya Medco. Kalau Medco ini kita coba dari fase pertama kali dia bikin lower shadow, waktu dia uji resist di sini, kemudian dia nggak bisa break out, dia turun masuk di area support terdekatnya di 1100 dan dia bikin lower shadow. Makanya tadi kita jelaskan konsep pembentukan candlestick dari fluktuasi harga itu biasa kenapa bisa naik karena ada akumulasi di level ini. Nah caranya biasa kalau saya itu perkecil time frame-nya sampai 1 menit. Kenapa 1 menit itu paling jelas ngelihat adanya pergerakan harga atau flow di situ. Nah di sini ini kan per tanggal 7 Januari. 7 Januari dari jam 9, berarti kita perkecil dari sini. Nah 7 Januari itu paling tinggi volumenya itu ketika 16.00 di pas pre-close. Paling tinggi itu ketika harganya lagi naik dari harga 1.100 sampai 1.130. Nah untuk bisa naik ke sini ini kan harus ada 4 papan yang dihabiskan. Ada 1, 2, 3, 4, 3 papan deh yang dihabiskan minimal ya untuk bisa masuk di level 1.130. Nah cara lihat kalau memang ternyata papan ini dihabiskan karena nggak ada antrian jual yang banyak, harusnya volumenya kecil. Tapi kalau volumenya besar, berarti itu memang ada transaksi match yang lumayan besar di setiap antrian papan ini, di 1100, di 1110, di 1120 itu dihabiskan dalam waktu yang singkat, dan itu pun tergambar di volumenya itu ada transaksi sebesar 3,3 juta lembar saham. Dan ini adalah transaksi tertinggi sepanjang satu hari itu di tanggal 7 Januari. Jadi dari jam 9 sampai sore ternyata aksi buy-nya itu atau akumulasi itu dilakukan di pre-close. Ya sebenarnya sini untuk menjaga fluktuasi harga yang signifikan. Karena kalau sejauh ini kan kita lihat, kalau Bapak Ibu perhatikan volume yang paling tinggi itu cuma 1,5 juta sepanjang jam 9 itu. Kalau dia masuk sebesar 3,3 juta lembar saham di floating di pas market lagi jalan, pasti akan ada fluktuasi yang cukup signifikan, sehingga ya pelaku pasar akan langsung sadar ternyata Medco mau naik dan ada akumulasi, sehingga pasti akan langsung banyak yang melirik emiten ini. Sehingga biasanya kalau sudah banyak yang numpuk di situ kan akumulasinya nggak akan berlanjut lagi. Nah untuk saat ini cara lihatnya seperti itu. Anggap ini masih indikasi awal, kita masih nggak terlalu pede gitu ya. Kemudian kita lihat pergerakan selanjutnya setelah itu. Setelah tanggal 7 Januari, kemudian di tanggal 8 itu sama lagi, dia bikin lower shadow lagi dan volumenya ini tinggi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini dia turun beberapa kali, kemudian dia sideways. Ini cuma 0,0%, nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan juga. Jadi closingnya di level yang sama, tapi volumenya kok bisa tinggi.
Kalau volume tinggi tapi harganya nggak kemana-mana dan levelnya sudah di area support, itu berarti akumulasi sedang jalan. Nah, kalau akumulasi sedang jalan, berarti kita tinggal tunggu dia rebound. Nah, kalau misalnya kan indikasi awal, sebelum dia rebound, kita udah bisa melihat atau mengidentifikasi turning point-nya itu di area sini. Jadi walaupun dia sideways, ini kan ada area support di 1100, sampai di ini ada minor gap di 1120, di rentang ini kita bisa mulai pertimbangkan untuk ikut entry secara bertahap. Karena kita udah tahu ada akumulasi di sini, gitu, ada mengidentifikasi dari pergerakan yang tadi. Kemudian kita tunggu esok pagi, masih di level 0,00%. Belum ada kenaikan, tapi volume masih cukup solid. Sudah tidak sesignifikan 2 hari sebelumnya, tapi akumulasi masih berjalan. Nah, untuk kayak gini, kalau kita udah entry, tinggal melakukan analisa teknik. Kalau kita mau pakai yang klasik atau yang biasa juga sama aja sih sebenarnya. Kita tinggal pakai resisten terdekat dulu. Ini kan validasi reboundnya kalau breakout dari 1170 dulu di sini. Kemudian untuk aksi sell kita udah bisa mulai jualan itu nanti di mendekati 1200. Karena di sini dia ada penutupan gap. Ini ada minor gap di 1210, tapi ada level psikologis sebelum mencapai level itu di 1200. Jadi better area psikologis itu lebih didahulukan. Jadi kalau misalnya offernya itu di 1200 itu lebih banyak, itu kan agak susah untuk dijebolin. Jadi kita bisa jualan under dari 1200. Ya, jadi ini kita bisa jadikan sebagai target. Kita udah dapat indikasi buy-nya di sini, belum ada yang lirik karena akumulasi itu dilakukan pas pre-close. Ya, jadi setidaknya dari kejanggalan ini kan kita udah bisa tahu kalau kita benar-benar bisa perhatikan volumenya. Seperti ini. Ketika kita udah buy, targetnya udah achieve di 1200, ya kita udah nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi dari sini kan kita udah bisa sedikit mengidentifikasi turning point-nya tadi, ternyata akumulasi dilakukan di sini. Nah, anggaplah sekarang kita udah jualan gitu. Sekarang kita melihat dia mulai mengalami penurunan gitu ya. Ini turun cukup signifikan. Di sini ada aksi sell di 1220. Ini cukup dalam penurunannya ya. Kemudian kita lihat di sini sebenarnya sih dibilang tekanan jual yang signifikan juga enggak gitu, karena ini kan dia turun 6%. Volume memang cukup besar, tapi teman-teman sebelum dia turun di sini, ini kan ada aksi sell lebih awal di area ini. Nah, sebenarnya sebelum area ini teman-teman bisa mundurin dulu, lihat dulu apakah di sini ada tekanan jual yang signifikan atau enggak. Kalau nggak ada tekanan jual yang signifikan, berarti harga Medco masih mau naik lagi. Nah, misalnya ini, kita jadikan ini sebagai acuan ya. Acuan tertinggi terakhirnya itu ada akumulasi di 1195 atau mendekati level 1200 lah. Ini kita fokuskan di level psikologis saja sekalian biar gampang ingatnya ya. Nah, berarti resisten yang tadi kita jadikan target di 1200 itu masih bisa kita pakai untuk target ketika nanti dia rebound. Nah, untuk saat ini kita udah tahu identifikasi dulu. Ini kan ada turning point untuk dia bearish dulu, koreksi dulu. Kalau dia turun, kita tinggal tunggu karena kita udah lihat ternyata di sini nggak ada tekanan jual, belum menutupi aksi sell yang terjadi di sini, gitu ya. Jadi kita tunggu dulu. Nah, di sini ada aksi sell yang cukup signifikan. Kita coba perkecil time frame-nya lagi untuk melihat apakah aksi sell-nya dominan. Dan ini memang sebenarnya sih dominan ya. Ada akumulasi sebenarnya di 1095 tapi belum bisa menutupi tekanan jual. Kemudian kita tinggal tunggu cari supportnya dulu, karena kalau kayak gini sebenarnya sih logika sederhananya kalau ada yang entry di 1200 ya tadi kan kenapa kita harus takut beli di bawah. Jadi kalau kita udah tahu area target yang lumayan kuat di 1200 ya kenapa kita harus takut entry di bawah. Cuma kan entry sekarang itu belum. Kenapa? Karena tekanan jualnya masih besar. Kita tinggal tunggu tekanan jualnya reda, tinggal tunggu adanya akumulasi, baru kita mulai masuk di sini. Caranya ya kita masih harus sabar menunggu, misalnya seperti ini. Nah, ini kan baru mulai ada akumulasi nih. Di sini dia ada lower shadow, volumenya juga tinggi. Kita bisa pertimbangkan di area-area ini dulu. Dan ini kan ada support di level 1100 tadi ya, di level 1100. Dan support kedua itu ada di area bawah ini, di kisaran level 1020 sampai di 1040. Jadi dua level ini yang kita waspadai nantinya. Kalau harga itu konsolidasi di sini, kita bisa entry dan target kita bisa di sini 1200 dulu. Kenapa kita nggak pakai di 1220? Karena waktu di 1220 akumulasinya nggak gede. Paling besar itu di 1200 ke bawah. Itu tadi di 1195 waktu kita pecah di situ. Jadi lebih valid kalau target kitanya itu di 1200 bukan di 1220. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar
konsolidasinya itu selesai ya. Nah, oke, sekarang kita masuk lagi di fase akumulasi kedua. Ini sebenarnya sih ketiga ya, karena di sini ada akumulasi, di sini tadi kita pecah lagi ya. Tadi pas dia turun belum tekanan jualnya nggak terlalu besar, tapi di sini mulai terjadi akumulasi lagi. Cara lihatnya saya perkecil lagi, di sini Bapak Ibu bisa lihat harga pre-close dari 1105 itu lompat lagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harus ada 4 papan yang dihabiskan, dan untuk menghabiskan 4 papan itu ada sebanyak 7 juta lembar saham yang dibeli untuk bisa naik sebesar itu. Artinya terjadi akumulasi yang kedua lagi di Medco. Tadi di sini, kemudian di sini, ya kemudian ini kan kita udah dapat acuan-acuan akumulasinya, ya. Jadi sebenarnya sih kalau mau entry di sini nggak masalah, karena kita udah dapat identifikasi buy-nya di situ, ya. Kemudian di sini kita anggaplah cut loss, tapi tekanan jualnya ternyata belum banyak. Ini pas kita perkecil, belum menutupi akumulasi yang sudah terjadi beberapa hari sebelumnya di belakang yang ini. Ini kan relatif masih jauh. Akumulasinya waktu itu sekitar 7 juta lembar saham, dan kemarin ketika terjadi penurunan ternyata cuma 1 juta lembar saham yang keluar. Artinya masih ada sekitar 6 juta lembar saham yang bertahan di level 1125. Nah, sekarang PR-nya adalah kita mulai susun trading plan. Jadi di kondisi marketnya bearish, Medco ini kan lagi turun, tapi kita dapat 2 level akumulasi. Di level 1125 ini bisa jadi target pertama, target keduanya di level yang tadi, akumulasi pertama di 1200. Ya, kemudian area support di sini. Jadi kita waspadai ini level support ini. Kalau sudah mulai sideways dan terjadi akumulasi lagi di sini, ya ini kita bisa kembali jadikan sebagai entry level. Ya, karena akumulasi itu pasti selalu dilakukan di area support. Tadi kan di 1100 yang support pertama waktu pertama kali rally. Nah, ini ada critical support lagi di sini. Nah, kemudian kalau di sini sudah mulai terjadi akumulasi, ini kan sudah masuk di level support ya, di 1030. Nah, cuman anehnya itu adalah Bapak Ibu bisa lihat di sini kenaikannya cuma 0,49%. Tapi kenaikan volume itu signifikan daripada rata-rata 1 pekan terakhir. Volume biasanya itu cuma sampai di level ini. Tapi di hari itu, di tanggal 7 Februari, di hari Jumat, kok ada kenaikan yang signifikan. Nah, ini adalah turning point-nya. Jadi pas marketnya lagi bearish, orang masih takut untuk buy, kita udah dapat turning point. Kita bisa entry di sini, gitu ya. Anggaplah kita pasang entry-nya nanti di area ini. Kenapa? Karena pertama kita gabungkan price action, ini sudah di critical support. Kita mau batasi resikonya sejauh apa sih? Nggak akan terlalu jauh pastinya, karena ini udah critical. Kita bisa ambil level psikologis di level 1000 untuk jadi area acuan terdekat. Kita bisa ukur risk dan reward-nya, break close 1000, ini minus 3%, tapi potensial upside untuk uji target ini 9%, 8-9%. Jadi masih kuat. Kenapa ini dijadikan target pertama? Karena tadi kita lihat itu adalah akumulasi kedua. Jadi ada 3 sebenarnya. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang terakhir tadi, ketiga. Nah, makanya kalau kita udah lihat akumulasinya di sini, berarti indikasi turning point-nya udah ketemu di kisaran level 1020, 1035. Kita tinggal buy, kemudian kita tinggal tunggu marketnya jalan. Nah, cuman sekarang ini kan belum, ini baru tanggal 14 Februari kemarin. Jadi kita masih tunggu ke depannya. Setidaknya ini kan ada indikasi akumulasi. Jadi ini bukan rekomendasi sih sebenarnya. Nanti Bapak Ibu bisa pantau ke depannya seperti apa. Tapi dari turning point yang kita lihat, ya ini kan kemarin udah ada akumulasi di sini. Sehingga ada peluang untuk masuk di 1120, 1125. Nanti kalau breakout dari area resist sebelumnya di 1080, ya ini validasi rebound untuk uji level 1120. Nanti kalau breakout 1125 lagi, ya nggak perlu bingung, kita udah tandain akumulasi sebelumnya di 1200. Jadi identifikasinya seperti itu sebenarnya. Jadi kita filter dulu di awal perdagangan, atau sebenarnya sih mau di awal atau pas lagi market baru jalan, atau pas di akhir nanti bisa buy volume. Nanti tinggal diurutkan, karena semua platform trading sepertinya punya fitur itu, termasuk di Pinter aku juga. Nanti tinggal diurutkan mana yang punya volume transaksi tertinggi. Nanti akan ada tuh berjajar saham apa aja. Teman-teman nanti catat, kemudian cek satu persatu. Apakah jauh hari sebelum itu memang sudah ada akumulasi atau enggak. Medco tanggal 2 Oktober 2024, volumenya luar biasa. 2 Oktober, nah ini
ini bisa jadi area akumulasi area target terdekat. Cuman jadi PR itu adalah ini Pak Ivan. Ini setelah terjadi akumulasi di resisten itu terjadi aksi sell, dan aksi sellnya ini masalahnya dikumpulin sampai 4 hari terakhir. Jadi yang kita khawatirkan ini kan akumulasi anggapnya 291 juta, itu ada datanya di sebelah ini pojok kiri. Kemudian ada aksi sell pertama 179, kemudian 195, ini kan sebenarnya udah habis kalau kita lihat dan sudah cenderung tahan di level resist. Ini sideways tapi volumenya semakin besar. Harusnya itu kalau udah di area resist itu volume udah cenderung tipis karena transaksi udah semakin sedikit di situ. Tapi di sini justru ada kenaikan volume yang cukup signifikan. Nah, kalau udah besar volumenya di situ, ya ini ada validasi untuk terjadi potential correction. Jadi better waspadai kalau udah mulai ada aksi sell off di situ. Jadi makanya di sini nggak dijadikan acuan, walaupun ini paling signifikan ya Pak Ivan, nggak salah sih. Ini ada kenaikan signifikan, cuman setelah ini ada klimaks. Nah betul, ini adalah volume klimaks. Ini volume itu ada 3 ya. Mungkin nanti kita coba sekalian kalau waktunya masih sempat. Jadi volume itu ada 3, ada volume spike itu yang tiba-tiba naik, kemudian ada yang drying volume yang perlahan semakin kecil, kemudian ada yang namanya climax volume. Climax volume itu adalah volume yang tinggi, ada kenaikan signifikan, tapi itu udah di level-level tertinggi atau terendah. Itu biasa fase akhir dari tren. Kalau trennya lagi naik, kemudian sideways di area resisten, volumenya tinggi sekali, nah itu adalah climax volume. Biasanya itu menandai berakhirnya tren tersebut, kayak gitu. Itu dari aksi sell. Iya, climax sell biasanya indikasinya seperti itu Pak Ivan. Yang di ini ya, saya baca yang di grup chat, kebetulan agak nyambung sama pembahasannya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian sebenarnya sini nggak terlalu banyak. Tadi kita udah akumulasi distribusi. Oke, mungkin ini kita langsung coba ke spike volume. Sebenarnya slide terakhir tadi itu adalah bagaimana cara menggunakan volume sih, tapi udah terjelaskan di Medco tadi ya. Misalnya seperti ini. Kita coba MTech deh. MTech kayaknya lebih komplit. Nah, ini. Ya, untuk volume itu sebenarnya sih volume ada 3 jenis ya. Sebenarnya mungkin nggak terlalu penting sih namanya. Yang penting teman-teman tahu bentukannya saja dan tahu analogi seperti tadi. Kalau harga naik volume besar berarti banyak yang buy, harga turun volume besar berarti banyak yang jualan, harga naik volumenya kecil berarti sedikit yang beli, atau harga turun volumenya turun berarti sedikit yang jualan. Nanti mungkin bisa dinonton ulang aja di YouTube. Oke, untuk yang ini slide ketiga atau kedua dari yang terakhir, tapi yang terakhir tadi kita udah sempat bahas, jadi mungkin disambungkan saja sama ini. Cara membaca spike volume, drying volume, dan volume climax. Jadi ada 3 sebenarnya. Spike volume itu tiba-tiba terjadi lonjakan volume. Jadi ini sebenarnya bisa dimanapun, entah dia lagi kondisinya bullish seperti ini ya, dia kondisinya emang udah bullish, tiba-tiba ada lonjakan volume, atau dia lagi turun, tiba-tiba ada lonjakan volume. Itu spike, dia bisa muncul kapanpun. Itu indikasinya tergantung trennya. Kalau trennya lagi naik terus ada spike volume, berarti trennya emang lagi kuat. Kalau begitupun kebalikannya, kalau trennya turun kemudian ada spike, yaitu berarti trennya masih relatif cukup kuat juga. Jadi untuk saat ini sih sebenarnya spike ini bisa muncul dimanapun. Yang penting kalau ada lompatan harga dan ada tren yang terbentuk, dia akan mendukung tren itu. Tapi kalau dia pas di resisten atau pas di support, ini yang kita khawatirkan. Dia harus breakout dulu dari resist atau break low dulu dari support untuk jadi validasi. Kemudian drying volume. Drying volume ini adalah volume yang relatif lebih semakin kecil. Jadi semakin hari volumenya akan semakin sedikit ya. Ini mungkin contohnya kita coba buka di MTech ya. Ini MTech kayaknya lebih kontras sih daripada brand tadi ya. Nah, misalnya seperti ini, MTech. Mudah-mudahan sini bisa ditangkap ya. Untuk MTech, ini ada akumulasi. Waktu harga naik, volumenya cukup tinggi. Berarti akumulasinya lumayan agresif. Tapi ketika harganya turun, dari sini bahkan turunnya itu bisa sampai 3%. Tapi volumenya sangat jauh dari level akumulasi. Sampai di bawah sini. Itu minus sampai 5%. Ya, jadi penurunan harga diikuti sama penurunan volume. Nah, volume yang semakin kecil ini yang namanya
drying volume. Jadi semakin tipis volumenya, artinya potensial bullishnya masih kuat. Kenapa? Karena semakin sedikit yang jualan. Kalau semakin sedikit yang jualan, berarti ada euforia yang masih bagus di MTech ini. Terlebih dia sudah ada akumulasi. Jadi awalnya ini ada spike ya, ini ada spike karena trennya belum terbentuk cukup signifikan. Ini masih minor bullish ya. Kalau kita gabungkan area support, kemudian dia tiba-tiba ada lonjakan volume, di sini ada spike, kemudian diikuti sama drying volume. Ya, kalau ada drying volume, ini ada indikasi konsolidasi jangka pendek sebelum dia nanti bisa rebound lagi. Nah, rebound laginya nanti gimana? Ini kita bisa identifikasi dulu, ya. Kita udah tahu dulu, kira-kira ini turun cukup signifikan, dan area support, ini kan kita bisa pakai gapnya dulu di 428. Nah, level ini bisa dijadikan sebagai entry dulu. Kenapa kita entry di sini? Kenapa nggak langsung di support paling bawah di 400? Padahal ini kan critical support yang paling bagus. Nah, karena sebelumnya ini ada gap dan akumulasinya sangat signifikan. Cuman pas dia turun itu jauh di bawah dari akumulasi yang ada. Akumulasi terakhir ini kita coba pakai yang terakhir dulu. Ini 176 juta lembar saham. Ya, kemudian pas dia turun itu cuma 61 juta lembar saham. Ini kan masih sangat jauh dari akumulasi yang sudah sempat terjadi. Ya, jadi makanya kita bisa entry terdekatnya itu di area penutupan gap dulu. Ya, jadi makanya entry di sini, ya target terdekat kita pasti bisa jadikan area resisten dulu. Kenapa resisten ini yang dipakai? Karena akumulasi tertinggi dan terakhir itu ada di level ini, 452. Tahu akumulasinya di situ dari volume yang tadi kita udah sempat pelajarin. Jadi validasi dia bullish ini kan kalau kita pakai pattern, teman-teman yang belajar pattern, ini kan dia ada pennant juga, bullish pennant. Bullish pennant itu kan seperti ini ya. Jadi targetnya bisa masih di atas itu, di kisaran level 480-an. Nah, anggaplah di sekitaran ini. Kita entry di sini, kita bisa jualan nanti di sini pertama, nanti jualan keduanya di 480. Karena kita udah identifikasi kemungkinan besar turning point-nya itu di area gap ini. Kenapa? Karena sudah sering teruji. Ini sudah sempat keuji di situ, namun ada terbentuk lower shadow, diikuti kalau kita bisa pecah ini mungkin akan ada kelihatan lebih jelas volumenya ya. Nanti kita coba pecah. Ada konsolidasi di sini, kita bisa mulai pertimbangkan entry. Turning point-nya itu validasinya adalah ketika nanti breakout dari area resist. Jadi kita harus selalu gabungkan pergerakan harga atau candlestick sama volumenya ya. Kalau volumenya naik waktu dia lagi proses breakout ini, berarti dia valid masih mau lanjut naik lebih signifikan. Nah, di sini dia naik signifikan. Sebenarnya sih ini dari awal kan udah kelihatan akumulasi dulu, pas jualan mereka nggak keluarin barang cukup banyak, namun di fase akumulasi terakhir mereka justru nambahin barang lagi, sehingga ya momentum akumulasi mereka kita juga bisa manfaatkan untuk melakukan akumulasi di situ. Dan target terdekat kita walaupun dia sampai di 500 ke atas ya, tapi target terdekat kita dari pennant ini kita udah ada acuan sampai 480. Setidaknya untuk memanfaatkan momentum seperti ini kan kita udah bisa mendapatkan potential profit seperti itu. Jadi sebenarnya sih di market bearish pun pasti akan ada saham-saham yang muncul seperti ini. Misalnya seperti tadi karena cerita sempat mention terkait dengan SCMA. Kita coba ulas SCMA ya waktu itu. Nah, kenapa sebenarnya sih kemarin target mentok saya di 228 ya. Kemarin belum breakout, masih di kisaran ini. Untuk SCMA, kenapa waktu itu rilis ulasan kayaknya akhir Januari, saya lupa tepatnya berapa, akhir Januari atau awal Februari, intinya sebelum breakout. Tapi kenapa dikeluarkan ulasannya padahal market lagi bearish? Karena ini ada indikasi akumulasi dari awal dari Desember tahun lalu dan itu belum keluar semua. Kenapa? Dari fase dia naik seperti ini, dari kisaran level 129 naik ke 197, itu diikuti sama akumulasi yang signifikan. Kemarin itu di sini kan memang ada tekanan jual di 11 Desember, tapi justru diisi lagi sampai level tertingginya di 196. Jadi ya ini kan analogi sederhana, misalnya seperti ini. Kita coba perkecil dulu. Misalnya seperti ini. Sorry Arich, aku nanya, kan sekian banyak saham nih, gimana itu bisa muncul bahwa ini saham ada terindikasi? Biasanya muncul di top volume atau top frekuensi gitu ya? Iya, di top volume cerita. Oh, oke. Jadi kadang kalau kita pakai
top volume itu kan sebenarnya kadang saham yang nggak naik, jadi kadang ada akumulasi pelan-pelan di support. Jadi harganya mungkin cuma naiknya 0, sekian persen, itu kan nggak akan masuk di top gainers ya. Tapi itu akan masuk di top volume. Jadi makanya filternya langsung fokusnya di top volumenya. Oke. Makanya biasa kadang kalau kita filter emiten pakai top volumenya, yaitu saham-saham yang kadang nggak kelihatan di market lagi gerak gitu, karena dia menggunakan komponen perhitungan volume, bukan dari siapa yang naik paling tinggi di hari itu. Oke. Terus lanjut. Nah, misalnya SCMA, akumulasi tertinggi kemarin kita lihat di 196. Habis itu dia koreksi, tapi tekanan jualnya belum bisa menutupi aksi buy yang sebelumnya. Jadi, kalau kita udah dapat indikasi turning point dia koreksi di 196, kita udah dapat poin pertamanya dulu. Setidaknya ada akumulasi tertinggi terakhirnya itu di 196. Untuk entry level, kita tinggal tunggu dia sideways dulu. Kira-kira sideways-nya di mana? Target sideways itu bisa dipakai untuk sejauh ini bisa pakai neckline, bisa pakai support, bisa pakai Fibo kalau supportnya kejauhan di bawah. Nah, untuk Fibo ini kan ada beberapa level nih. Kalau Fibo sebenarnya sih ada fokusnya itu cuma 2, cuman saya tetap pakai biasanya area-area pivot di 0,5%. Jadi 3 level ini bisa dijadikan sebagai area support, tergantung di mana nanti terjadi area sideways-nya atau akumulasi kembali untuk SCMA. Jadi kita masih, kalau kayak gini kan kita masih menunggu, at least kita udah tahu momentum targetnya di mana gitu. Nah, ini area supportnya itu ketahan sampai di support terakhir di 151 kemarin, dan ini pun juga dia ada minor gap walaupun nggak terlalu kelihatan. Nah, di sini terjadi akumulasi kembali ketika dia di sini harganya turun, volumenya juga ikut turun di sini. Ini turun cukup signifikan. Nah, pas masuk di target support terakhir, ini retracement terakhir, itu volumenya udah mulai naik. Berarti akumulasi yang sudah dilakukan di atas ini mulai dicicil lagi di bawah ini. Ya, jadi kita bisa mulai ikutan untuk mulai entry karena turning point-nya udah mulai kelihatan. At least kita masih bisa buy selama dia masih tahan di atas 150 ini di area support. Target kita kemana? Target terdekat itu pertama sebenarnya di 196 dulu karena ini adalah resisten kuatnya. Nah, kemudian ternyata sebelum mencapai itu dia bikin pattern dulu. Nah, misalnya seperti ini. Kemarin itu sebelum dia uji level ini, dia bikin pattern dulu. Seperti ini patternnya. Dia symmetrical triangle. Makanya kemarin kita bikin targetnya itu bukan cuma di sini, ada beberapa target. Jadi target pertamanya di area sini, kemudian target keduanya kita pertama pakai second rally dulu, kemudian kita bisa pakai, kalau nanti bisa jebol 228, kita baru bisa pakai indikasi symmetrical. Nah, di sini. Untuk saat ini berarti kita bisa pecah-pecah targetnya. Target second rally-nya di sini di 220, kemudian di kisaran level ini sebenarnya sih masih ada 240 ya. Oke, jadi untuk SCMA seperti itu. At least target akumulasi yang kita udah lihat sebelumnya itu kan ada di level ini di 196. Jadi ketika dia turun, yang kita tunggu itu hanyalah turning point-nya. Ketika dia lagi bearish, turning point-nya itu di mana? Kita bisa identifikasi dari kalau sudah disupport, sudah mulai ada akumulasi, sudah ada aksi buy, ya kita bisa ikutan beli di situ. Jadi makanya SMA kemarin masuk di stock pick. Nah, makanya untuk sejauh ini sih sebenarnya kita menitik beratkan di volume sih cerita. Untuk materi sih sebenarnya ada materi terakhir tentang cara menerapkan volume dan harga. Cuman karena kita langsung by chart, jadi udah langsung kita bahas juga sekalian tadi. Mungkin seperti itu cerita sejauh ini sih sebenarnya saya pakai filteringnya kayak gitu. Makanya kadang stock pick kalau ada teman-teman yang ikut di Telegram, kadang kayak kemarin tiba-tiba kita keluarin stock picknya WIRG, sedangkan WIRG belum ada kenaikan signifikan karena kita lihat ada akumulasi. Jadi kadang agak beda sama yang lain karena filter kita bukan yang top gainer. Benar-benar. Oh iya, terus kalau Bukalapak udah terindikasi akan ada pola yang sama nggak di Bukalapak? Karena hari itu juga Bukalapak naiknya lumayan tinggi ya, padahal tuh nggak ada berita, nggak ada apa gitu loh, nggak kedengeran apa-apa. Nah, kalau untuk buka sebenarnya sih ini masih kuat sih cerita karena dia tuh pas dia naik dari bawah ini dari bottom 117 itu sampai di 152 itu memang fase akumulasinya masih lumayan tinggi. Ini kan harganya naik, volumenya juga ikut naik dan masih cenderung solid kan. Nah, kemudian ini kemarin dia sempat turun tapi volumenya relatif juga masih terbatas. Jadi
Kalau mau entry sebenarnya ini bisa dipantau, kita tinggal kita tunggu dia bikin support di mana. Kita bisa pakai Fibo lagi, target terdekat support itu di kisaran 140. Nanti kalau ini tergantung bagaimana dia sideways. Kalau sidewaysnya itu di 130-an, nanti ada kumulasi di situ ya, kita bisa entry di level itu. Nah, untuk saat ini sih sebenarnya kalau Bukalapak ini potensial upside-nya masih lumayan jauh. Karena ini kan dia kalau ini agak jauh, jadi kita pakai weekly chart dulu. Weekly chart. Nah, di sini kalau Bukalapak ini kan dia ada rectangle di sini. Nah, di sini rectangle, kemudian validasi untuk rebound itu harus ada volume. Nah, kemarin dia breakout dari volumenya di kisaran 140. Rebound dari 139, berarti target next-nya itu ada di kisaran level ini 164 165 untuk Bukalapak. Nah, kalau misalnya Bukalapak ini kan agak jauh, kita bisa pakai, kita dapat acuan dulu 164, akumulasi masih besar, kita tinggal tunggu turning point-nya. Turning point yang kita dapat tadi dari Fibo itu dapat di 140, dan ternyata 140 itu kalau kita pakai weekly chart itu juga ketemunya di area resisten. Nah, kemudian kita coba ganti ke daily chart lagi. Nah, kalau daily chart, teman-teman mau pakai Fibo lagi juga masih bisa. Kalau tadi kita pakai Fibo untuk cari support, sekarang kita bisa pakai Fibo untuk mencari resisten. Kita bisa pakai trend base Fibo extension, tinggal tarik dari support, gabung ke resisten, kemudian kita ratakan dulu dan ketemu di rasio terakhir atau rasio pertama. Pertama itu di 165. Nah, harganya sama dengan target kita yang pakai rectangle tadi. 165, target keduanya ini lebih jauh di 174. Jadi untuk Bukalapak kita dapat dua target ini. Tapi kalau misalnya nanti dia turun ke 140, ini kan anggaplah kita belinya di sini. Kalau nanti ada sideways di sini, ya target pertama ini dulu 152, resisten jebol, volume bagus, next-nya di 165, 165 jebol, next-nya di 173. Sebenarnya sih overall masih bagus, ini flow-nya masih kuat banget. Jadi kalau mau rebound pun masih ringan. Kayaknya sih mungkin karena ini juga ya, Ci, ya. Karena tutup e-commerce, kan e-commerce kontribusinya cuma 3% dari total pendapatan. Kayaknya ada something yang kita belum dengar deh. Ada sesuatu tersembunyi. Iya, soalnya ini satu grup gitu. Tapi dimotorin kalau kita lihat, itu pertama gerak yang baru-baru ini ya, kelihatannya SCMA-nya gerak dulu. Aku curiga ada hubungan dengan SCMA. Apakah itu terkait dengan IPO video? Kemudian nanti ya sempat ada rumor, tapi aku nggak tahu ini rumor bener atau nggak bener, karena mungkin Bukalapak katanya bisa jadi salah satu pembeli kalau IPO-nya si video itu. Karena kan dia banyak duit nih cashnya, kan sekarang jadi investment company, karena kan e-commerce kan udah tutup. Nah, apakah itu terkait dengan SCMA punya anak usaha yang akan IPO si video itu? Walaupun kita belum dapat kejelasan nih, kira-kira IPO-nya kapan, terus jadi apa enggak, itu belum jelas. Tapi IPO video itu kelihatan lebih jelas daripada IPO Superbank, karena IPO Superbank kelihatannya masih cukup sulit, kayak company-nya masih rugi atau gimana deh, kelihatannya itu mungkin bisa lebih lama. Nah, aku curiga nih ada hubungannya nih antara grup-grup ini. Kalau kita lihat kan SCMA gerak, pertama banget mungkin dulu MTech ya, MTech dulu ya yang tahun lalu ya, MTech-nya gerak, SCMA gerak, terus kan bukanya turun tuh sejak e-commerce-nya ditutup, sempat udah di bottoming, baru mulai rebound. Kelihatannya sih nih waktu 8 Januari ini sempat turun. Kelihatannya sih ya mungkin ganti Konglo gitu loh. Konglo yang PP lagi berbenah dulu, lagi beres-beres. Terus sama Konglo yang Pani juga lagi berbenah. Jadi mungkin ada Konglo lain yang kelihatannya mulai mencuri perhatian ya. Selain Bukalapak, kalau kita lihat ya, grup MTech mencuri perhatian di antara semua market yang lagi terkoreksi. Dan juga si Lipo juga kalau kita lihat itu dia mulai gerakin dari MLPT gerak. Ya, MLPT dulu. Iya, MLPL-nya kelihatan mulai ada pergerakan nih, walaupun mainnya agak gimana ya, kalau nggak tahu deh, kadang-kadang catnya udah cakep, udah breakout, tahu-tahu akhirannya gagal gitu, suka begitu gitu.
kelihatannya sih ya mungkin saham Konglo itu masih kelihatannya masih akan menarik, cuma mungkin akan terjadi pergantian sama kayak rotasi. Jadi rotasi Konglo ini bukan rotasi sektor lagi, kelihatannya sih begitu. Tuh. Oke, mungkin kita akan coba jawab pertanyaan ya. Ini kayaknya udah banyak juga yang nanya. Ini Pak Taufik dari tadi nanyain era. Oke, kita akan jawab era dulu deh buat Pak Taufik. Kalau era menurut kamu ada pergerakan yang menarik gak? Untuk era, kalau era belum ada yang menarik, ini masih berat buat dia rebound. Nah, apalagi kalau misalnya kita lihat dari sini, dari fase awal dari 16 Oktober itu, ini kan cuman minus 0,84. Tapi di fase minus 0,84-nya ini ternyata ada aksi sell sebesar 111 juta lembar saham. Volumenya? Pasca penurunan ini, udah nggak ada aksi rebound yang bisa menutupi aksi sell itu di level 1470 itu udah cenderung penurunan. Volumenya pun juga dibilang volumenya turun, tapi cenderung stabil karena masih berada dalam kayak distribusi ya kelihatannya ya. Iya, betul, distribusinya. Iya. Distribusinya udah dari tahun lalu, malah dari Oktober sebenarnya udah ada distribusi besar. Jadi untuk saat ini sih distribusinya masih sangat besar. Kemarin pun juga masih cukup besar. Iya. Jadi ya. untuk saat ini better tunggu sideways. Tunggu sideways dulu. Ini ya, malah positif juga ya. Iya, karena kan iPhone 16 saya terkendala masuknya. Terus aku nggak ngelihat ada news yang kayak saham itu kan ya kita nggak bisa pungkirin ada berita saham itu kan bergerak naik. Nah, lagi nggak ada berita, terus saham lain juga terkoreksi, ya pasti orang akan mengalihkan investasi ke saham yang ada news atau secara teknikal ada akumulasi. Kalau misalnya kayak begini kayak kurang nggak sih? Mungkin sabar dulu kali ya. Betul ya, tapi emang news itu sengaruh itu sih. Iya kan. Kadang kita lihat ada akumulasi juga nih di saham-saham tertentu, tapi ada news yang keluar. Jadi teknikal yang kita buat itu jadinya meleset karena ada anomali kayak gitu. Oh iya. Oh kayak ini kali, kayak BRMS kemarin. Coba kita lihat ya, kebetulan juga ada yang nanya nih BRMS. Tapi nih BRMS unik banget loh. Tiba-tiba habis distribusi karena berita, tapi kemarin reboundnya kencang dan cepet ya. Tapi BRMS sering gitu sih, Ci. Kalau udah di atas itu dia bahasa kasarnya kayak usir retailnya tuh beneran ekstrim gitu. Iya, dia Dewa sama Bumi kelihatannya sering sekali. Kalau kita lihat, wah teknikal udah cakep, udah mau breakout, malah sempat breakout. Kadang kita tambah posisi karena dia breakout, ternyata digebuk ke bawah. Nah kalau kayak gini chartnya gimana? Apakah ini menarik? Iya. Kalau untuk BRMS sih sebenarnya untuk sekarang ya ini udah lumayan menarik lagi. Cuman nanti kita pantau sering kalau nggak ada sentimen tambahan. Kalau di kondisi market yang normal ini harusnya positif. Kenapa? Kalau kita lihat flow-nya kemarin itu memang dominan akumulasi dan tidak ada aksi sell ketika pas pre-close juga. Jadi pas pre-close itu yang sudah masuk dari pagi sampai sesi 2 itu juga tidak ada aksi sell yang signifikan. Jadi volume dominan yang teman-teman lihat di pojok kiri itu yang 707 juta lembar saham itu, 717 juta lembar saham itu masih didominasi sama aksi buy di BRMS. Jadi ya sejauh ini potensial upside sebenarnya sih masih cukup besar untuk bisa lanjut. Kemudian pakai pakai klasik technical juga, ini kan dia ada Morningstar juga. Morningstar itu kan indikasi awal untuk terjadi rebound. Jadi untuk saat ini sih sebenarnya potensial rebound masih terjaga untuk BRMS ya, untuk rebound lanjutan. Oke. Terus kita tadi ada yang nanya beberapa sih. Kita mulai dari atas deh tadi, soalnya kita mulai dari bawah. Oh ya, PSAB bagaimana? PSAB juga agak unik nih, kayak mau jalan. Pertama dia ada berita yang sama Dewa, naik kencang, volume kencang. Habis itu besok dibales dengan penurunan yang diiringi dengan volume. Jadi dia turun tapi volumenya juga lumayan besar kan. Nah habis itu dia sideways, turun nggak terlalu mau turun jauh, naik juga nggak mau katahan. Habis itu harga gold naik, dia juga ya begini-begini aja. Terus kemarin naik terus turun nih, nggak tahu nih saham mau bagaimana ya. Kalau PSAB
sebenarnya sih dibilang unik sih emang unik ya, karena di harga yang kecil seperti ini aja yang cuma naik 2%, 3%, kalau kita lihat di IDX itu value transaksinya itu pasti rata-rata selalu di atas 20 bio gitu, padahal fluktuasinya sekecil itu, tapi kok bisa value transaksinya kok bisa. Kalau PSAB sih sebenarnya kalau kita perhatikan volumenya ya kita lihat flow-nya sebenarnya sih masih bagus cerita ini, tinggal tunggu. Kalau dibilang tunggu akumulasi juga sebenarnya sih akumulasi yang dari 4 Februari itu masih ada, dan kemarin waktu dia turun signifikan nggak signifikan sih di 5 Februari ya yang di sini, ini juga sebenarnya sih nggak diikuti sama tekanan jual ternyata yang minus 2%, karena ini tanggal 5 Februari kalau saya perkecil time frame-nya, ini saya coba ganti 1 menit, kita bisa lihat flow-nya di situ. Di sepanjang perdagangan tanggal 5 Februari itu terjadi volume tertinggi itu di jam 14.10 itu di level 284 ke 286 dan itu value transaksinya volume transaksinya lumayan banyak, 25 juta lembar saham. Jadi kalau kita lihat penurunan ini pun juga sebenarnya walaupun volumenya di situ warna merah, kalau warna merah kan orang mikirnya langsung jualan gitu ya. Tapi sebenarnya ternyata volume merahnya itu masih didominasi sama aksi buy. Nah, aksi buy-nya ini peluangnya itu ya kemungkinan dari waktu fase pembentukan lower shadow ini kan sempat ke 260 naik lagi ke 276. Ya dalam fase pembentukan lower shadow-nya ini mungkin yang dijadikan sebagai level-level yang menarik untuk akumulasi, karena dari volumenya ini sebenarnya nggak ada tekanan jual kemarin. Jadi untuk PSAB potensial upside-nya sebenarnya sih masih ada, masih lumayan lebar ya. Jadi untuk support kritikal yang sejauh ini kan ada di kisaran level 250. Kalaupun nanti konsolidasi di level 250, nanti ada akumulasi di situ, justru kita bisa manfaatkan untuk entry gitu, karena ya orang di 280 aja ada yang berani masuk, kenapa kita enggak? Dan di situ pun lumayan banyak, walaupun terkadang kayak sekelas bandar pun juga kadang kan nyangkut ya ceritanya. Benar. Tapi setidaknya kan kita dapat acuan awal dulu, orang banyak buy di situ, dan level-level akumulasi itu pasti cukup valid untuk dijadikan sebagai area-area target. Makanya resisten itu nggak semua resisten biasa yang saya pakai buat jadi target kayak gini. Ini kan resisten 290, tapi resisten yang saya jadikan target kemungkinan itu ada di level 284 ini, karena akumulasi yang solidnya ada di level itu. Jadi target terdekatnya di situ dulu. Nanti kalau bisa breakout ya area ini kan ada potensial second rally lagi. Dari rally pertama di sini, second rally-nya berarti masih lumayan jauh. Dia bisa balik lagi ke kisaran level 320. Menarik sih. Makanya aku sempat suka sih. Bagus sih. Terus ditambah story emasnya juga masih kuat naik. Ya, harga emasnya masih terus membukukan kenaikan. Oke, terus ada satu saham juga yang sangat menarik, yaitu Toba. Ini juga pergerakannya menurut aku agak unik gitu. Satu hari dia naik kencang. Kalau ini beneran unik, Bu. Iya kan? Ya, dia tiba-tiba naik kencang nih. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada berita, nggak ada apa. Tiba-tiba naik kencang. Tiba-tiba abis itu dia koreksi. Tapi setiap dia koreksi, dia nggak pernah koreksi jauh juga. Kalau nggak salah 360 ya. Dia bertahan. Nanti ada satu momentum dia naik lagi. Tapi dia nggak pernah bisa naik ke 400 lebih. Ini nggak tahu apakah masih akumulasi atau apa gitu. Cuma kalau kita menilik dari berita, Toba itu masih sangat menarik karena salah satu ownernya Pak siapa sih namanya satu lagi tuh, aku jadi lupa sih. Yang nanti mau jadi ketua Danantara itu. Terus sama motor listriknya, pokoknya banyak deh katalis-katalisnya gitu. Cuman emang barang ini kan juga mainnya begitu. Oh iya, Pak Pandu. Gitu. Aku ingetnya Pak Luhut mulu loh, gila gak? Iya itu Pak Pandu, jadi banyak katalis. Karena dari dulu Pak Luhut terus. Iya. Nah ini kayak, kan dia kan abis naik kencang nih yang kita lihat nih kayak abis itu di sideways. Nah ini kelihatannya mulai coba bangkit sih. Oh pamannya, baru tahu. Nah itu volume besar sekali. Aku tuh kalau udah saham nggak ada berita, nggak kedengeran apa-apa, volume kenceng, itu udah curiga gitu. Ada sesuatu yang kita belum tahu. Nah kalau kayak gini. Tapi kalau untuk
untuk Toba sih sejauh ini kalau kalau saya perhatikan masih lebih ke ini Sideways. sih rebound jangka pendek sih. Mhm. Kemarin memang sebenarnya sih ini juga sempat Iya. kita lihat memang ada akumulasi, cuman ternyata di hari yang sama pun langsung dikeluarin barang. Jadi kayaknya memang cuman dipakai buat momentum jangka pendek, atau di tanggal 6 Februari kemarin ada sentimen jangka pendek. Jadi sejauh ini sih sebenarnya kalau dibilang akumulasi juga di fase pembentukan lower shadow ini dan upper shadow dari 438 ke 402 itu kan ada floating minus 8%. Justru di situ dipakai buat jualan, karena di sini volume tebal, di situ kan walaupun warna hijau, kalau warna hijau kan orang udah langsung berpikir akumulasi itu di situ. Tapi kalau kita pecah 1 menit, sebenarnya flow paling besar itu ada di 2 level, dan itu 2 level itu aksi sell dari 416 sampai ke 408 itu kan ada berapa papan yang harus dihabiskan. Dan itu pun aksi sell yang dilakukan lumayan banyak, ada 10 juta lembar saham. Kemudian di waktu sempat uji resist di 414, dia juga ada aksi sell lagi di kisaran 8 juta. Jadi waktu masuk di fase pembentukan upper shadow yang bayangan di atas ini, sebenarnya ini momentum mereka udah langsung lakukan aksi sell di sini. Jadi lebih ke jangka pendek aja sih kemarin momentum reboundnya. Apa karena kena itu ya? Kena stop loss kali, angka stop loss itu. Bisa jadi, atau karena ini juga udah masuk di resist sih cerita. Kalau misalnya kita pakai technical klasiknya kan ini udah masuk di area resisten kemarin. Jadi setelah uji level itu udah nggak masuk lagi. Kalaupun naik ya ini sejauh ini kita perhatikan memang masih tetap mentok juga di area 400 sampai 405 sejauh yang kita perhatikan untuk Toba. Jadi kalau buat day trading sih sebenarnya bisa sih, karena fluktuasinya kan agak sempit, tapi sebenarnya dari area sempit ini kan 4%, 5% masih lumayan ringan buat didapat gitu kalau di Toba. Oke. Aku sih masih curiga nih ada saham ini kayak mau bergerak. Nah, kalau kita lihat dari bulan Desember itu kan volumenya sangat tipis ya. Dan setelah pergerakan naik kencang itu mulai terjadi volume lebih tinggi daripada Desember gitu. Kayak ada something yang kita nggak tahu. Ada kekhawatiran, kecurigaannya ada akumulasi kedua di sini untuk uji ke atas sini lagi ya. Ada sesuatu biasanya. Soalnya udah lumayan lama nih. Dulu kan memang sempat bagus tuh volume tinggi. Abis itu Desember dia sepi, volumenya tuh jauh turun daripada waktu peaknya, jauh banget turunnya. Dan ini mulai ada terjadi lonjakan volume walaupun belum cukup banyak untuk proof bahwa ini akan ada sesuatu, tapi kayaknya nggak tahu deh, nanti kita mungkin tunggu lagi gimana data pergerakan saham ini lebih lanjut. Aneh juga dia di atas. Kalau misalnya kita lihat flow-nya kan dari atas sebenarnya nggak ada tekanan jual sih. Jadi kalaupun kita jadikan itu sebagai validasi dari volume kemarin, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin bandarnya pun juga nyangkut di atas gitu. Masih di dalam, antara nyangkut di atas atau mereka tuh masih di dalam. Jadi mungkin apakah ada orang yang nge-front run kayak dia tahu sesuatu, terus kadang-kadang kan ada kan, dia curi start dulu, dia beli sebanyak-banyaknya, tapi ternyata mungkin juga marketnya juga lagi jelek, koreksinya juga berhari-hari ya, mungkin itu membuat mereka tuh masih di dalam atau lagi nunggu berita lagi yang keluar, kita belum tahu sih. Tapi emang agak setidaknya ada ekspektasi balik ke situ lagi. Masih peluangnya masih lumayan besar. Iya, terus ada juga nih banyak banget teman-teman kita di YouTube yang nanya mengenai WiFi. Nah, WiFi itu besok Senin akan keluar FCA. Cuma nggak tahu nih kalau saham yang biasa terus habis itu masuk FCA itu gimana sih cara membaca teknikalnya? Kan bolong-bolong tuh jadinya. Kalau FCA sebenarnya nggak bisa sih, agak tricky sih. Susah ya bacanya. Kalaupun kita pakai teknikal akan sering meleset, karena mau pakai flow juga FCA flow-nya nggak akan sebesar ketika market yang reguler gitu kan. Jadi kalau kita lihat sebelum FCA sejauh ini sih sebenarnya WiFi saya nggak tahu story-nya apa, tapi ini flow-nya masih kuat banget untuk bisa lanjut naik lagi. Jadi ini kita coba ambil pakai pattern dulu ya kita ya. Ini pertama kita bisa pakai second rally. Kalau dari flow ini udah pasti kuat. Flow-nya belum ada aksi sell yang signifikan. Kemarin ini turun sampai
2 kali ARB sell off, mungkin karena FCA juga. At least sejauh ini flow-nya masih kuat untuk lanjut lagi ke atas. Target terdekat kita pakai second rally dulu, kita ketemunya di kisaran 2300 2400. Ini target pertama. Kita coba pakai metode lain, kita bisa pakai untuk saham yang resistennya itu udah nggak dapat resisten historical, jadi udah all time high. Nah ini dapatnya di kisaran level 2200 sampai 2400. Berarti masuk di area sini, kita perlebar dulu. Itu percis dengan terus kita coba pakai target 2500 itu dari BCA Sekuritas kemarin udah ngeluarin research. Jadi targetnya percis di 2500 sih. Berarti dekat-dekat level. Ya. Kalau di ini Fibo maksimalnya di 2410. Kita coba ganti weekly juga dia ada rounding bottomnya gede banget dari sini ke sini. Kalau rounding bottom segede ini berarti targetnya sebenarnya sih masih valid sih dipakai. Nah ini target rounding bottom di 2300. Nggak jauh beda juga sama target tadi kan. Jadi emang kita pakai pattern manapun ya sekitar situ tetap sama, sekitar di kisaran level itu. Jadi ya sejauh ini sih kalau untuk WiFi buy flow-nya masih positif. Kalau nanti bisa closing di atas critical resist ini di 1830 ya ini validasi untuk bisa lanjut lagi. Target terdekatnya di 2200 dan target maksimalnya di 2400. Ya, WiFi ini jadi story-nya mengenai WiFi, jaringan WiFi ke desa-desa. Saat ini kan dia di kereta api. Jadi dia sekarang punya 160.000 pelanggan, nanti targetnya 2-3 juta home connect. Jadi dia sekarang juga ada kerjasama sama Link. Link juga ada rumor kalau dia tuh berencana mengakuisisi Link. Dan soal berita dia beli Indosat itu salah, karena dia bukan beli Indosat, tapi akan membeli atau berencana membeli namanya koneksi WiFi-nya juga deh kalau nggak salah, namanya apa sih ya? Itu yang akan dibeli. Jadi bukan Indosatnya. Itu yang dari Indosat itu nilainya 14T, yang LinkNet itu 16T. Jadi mungkin itu yang berencana akan dibeli, dan itu rencananya untuk WiFi ke desa-desa. Jadi nanti desa itu dia akan masuk ke pelosok-pelosok untuk bangun jaringan WiFi. Jadi kalau begini akan ada potensi beresiko untuk sektor telco sebenarnya. Jadi nanti mungkin kalau benar ini sukses ya dia bisa masuk nih ke WiFi ke desa-desa. Nah mungkin orang akan lebih nggak beli pulsa, jadinya akan lebih pakai WiFi. Nah itu target jangka panjangnya 25 juta dalam 3 tahun. Nah, apakah ini bisa berjalan? Kita nggak tahu. Kita masih tunggu berita lebih lanjut. Karena kemarin cuma dapat fasilitas pinjaman tuh 970 miliar dari BNI. Jadi masih nunggu pendanaan dari Bank Jepang sama bank lain sih untuk akuisisinya. Itu kemarin udah mulai banyak yang nulis report tentang WiFi. Memang kita juga nggak nyangka sih ini barang kan. Aku main tuh dari 200 deh. Kayaknya kamu juga pernah rekomen kan waktu itu ya. Nggak nyangka juga bisa sampai segini. Jadi ya mungkin kita tunggu lagi perkembangan lebih lanjut. Kalau ini bener bisa eksekusinya lancar, ini bisa lumayan jauh sih. Jadi mungkin apakah ini mirip bukan kita bilang sama ya, mirip kayak Pani, karena dia kan ya kalau misalnya perlu dana besar gini terus dia mau akuisisi aset begitu gede kan pastinya duitnya dari mana. Kalau dari pinjaman aku rasa sih kurang cukup ya, mungkin akan ada right issue gede masukin aset. Nah mungkin kayak gitu, tapi ya sekali lagi ini disclaimer on, kita masih tunggu beritanya apakah ini akan sukses nih akuisisi dan dapat loannya, ya kita nggak tahu. Ya market capnya masih kecil. Dulu juga Pani dari kecil kan market capnya, kita juga nggak nyangka bisa segini gede. Nah cuman yang menarik dari WiFi adalah WiFi itu owned by Pak Hasim, dimana Pak Hasim adalah seperti kita tahu adalah adiknya Pak Prabowo. Jadi harusnya support dari pemerintah itu lumayan baik untuk company ini karena own oleh Pak Hasim ya mungkin ya kayak begitu.
Iya sih. Modal juga kayaknya dari BNI kemarin ya ceritanya. Iya dari BNI. Ya aku juga nggak nyangka lah kalau tahu gini juga dari dulu nggak dijual. Tapi mana nyangka tahu-tahu larinya segitu cepet. Kan kemarin waktu yang aku mulai masuk lagi tuh waktu itu 900 aku lihat udah berhenti nih turunnya. Karena abis itu kena Uma tuh suspend apa pokoknya ada. Habis itu dia koreksi terus dia udah mulai stabil, aku mulai call buy. Kemudian udah kena tuh target nggak nyangka dia ternyata lanjut terus. Aduh gila deh. Nah itu ada yang masuk wifi di bawah katanya. Oke, mungkin kita akan jawab satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya ini udah lumayan mepet nih, banyak banget sih yang nanya sebenarnya. Oke, kita cari dari sini deh yang rame aja ya, kita pilih yang paling rame aja deh. Oh ya, banyak banget yang nanya mengenai MDKA nih. Soalnya MDKA kan keluar dari MSCI, tapi ternyata dia malah positif. Hah? Padahal aku nungguin dia turun dan ada outflow yang lumayan seperti diprediksi analis gitu. Bisa liatin nggak MDKA-nya Alrich untuk ini? Oke, untuk MDKA. Iya. MDKA sebenarnya kita juga jadi ulasan kemarin cerita. Iya. MDKA untuk ya. MDKA. Cuman kalau mau masuk sekarang aku juga takut nanti. Jangan sih. Iya kan, takut nanti ada foreign yang harus jualan, jadi nanti pusing lagi karena kan diprediksi lumayan gede tuh flow keluarnya. Iya, kalau sekarang sih jangan dulu. Kita juga target kemarin mentok di cuman 1.700. Padahal kan kita bisa pakai target gap kemarin di 1760. Cuman kan kritikalnya itu di sini di 1.700. Kalau untuk MDKA sih sebenarnya untuk sekarang better wait and see dulu. Kemarin walaupun secara keseluruhan sih sebenarnya masih positif ya. Kemarin memang ada tekanan jual tapi nggak gede-gede banget, masih dominan buy dari beberapa hari sebelumnya. Cuman karena ini dia bikin shooting star setelah uji critical resist juga di 1.700, jadi kita khawatirnya ya dia masih ada potensial pullback balik lagi di bawah 1.600-an, balik di kisaran 1545, 1.500. Nanti kalau bisa masuk di area support ini kan nanti kita bisa pertimbangkan kalau memang di fase ini ada area konsolidasinya ini ada akumulasi, ya baru kita bisa mulai pertimbangkan untuk mulai entry. Cuman kalau level sekarang kita mau entry terlalu beresiko karena belum ada validasi dia mau lanjut naik, tapi potensial downside ke area support ini kan masih besar, jadi risk dan rewardnya nggak berbanding. Kita kurang sesuai. Kurang banget. Kita dapat potensial upside anggaplah di 1.700 itu cuma 3%, tapi potensial downside ke support itu bisa sampai 7%, jadi kan potensi ruginya masih lebih besar daripada keuntungan gitu. Iya. Jadi untuk saat ini sih better wait and see. Oh iya, satu lagi deh terakhir, MMIX gimana? Ini juga saham yang cukup menarik ya, karena waktu Desember dia naik kenceng, Januari abis itu dia kena UMA, FCA. Nah abis FCA keluar ini harga sahamnya terkoreksi gitu loh. Tapi koreksinya MMIX. Tapi kalau kita lihat, kalau kita lihat volumenya tuh nggak gede gitu, turun tapi volumenya kecil. Jadi aku sih kebetulan aku belum sempet jualan karena kemarin pikir tenang aja gitu, storynya masih bagus. Kemarin kita juga sempat ngundang apa sih nih katalisnya gitu kan, tiba-tiba naik kenceng, naik lumayan. Ternyata kan dia bikin pabrik baru. Ini agak aneh. Iya, gimana ya? Mau dijual? Kalau MMIX sih sebenarnya kan ini malah sampai minus 24%. Iya, tapi kecil kalau lihat volumenya. Kalau lihat flow-nya sebenarnya sih tekanan jualnya kecil banget. Tuh kan. Jadi kalau dibilang nanti ada potensial rebound bisa balik ke sini, masih peluang rebound ke situnya masih lumayan besar. Cuman kita coba cek potensial supportnya kayaknya udah break low ya. Oh belum, ini masih ada potensial support di bawah dulu cerita di 139 sampai 140, 142 di sini presisinya. Jadi ini kan belum sebentar. Enggak, udah ya. Ini saya tadi replay ternyata. Iya, udah break low ternyata cerita di bawah 140. Nah, kalau untuk sekarang berarti nggak pakai Fibo, ini tinggal pakai critical supportnya di level yang sekarang. Kalau tahan ini kan kemarin sempat uji di 1118. Kalau rebound dari 1118 akumulasinya mulai masuk lagi,
sebenarnya sih target 220 ini masih bisa dijadikan untuk acuan lagi, karena agak aneh aja ini akumulasinya gede di atas 200 ini, tapi setelah jualan di bawah itu ya yang saya curigai sih sebenarnya nanti di bawah sini ada akumulasi besar yang tiba-tiba juga sama seperti sebelum-sebelumnya gitu untuk kejar level 2200-an ini. Ya karena kena FCA dia mendadak masuk FCA. Nah itu volume kan terus kan ya di FCA kan pasti transaksi kecil. Nah kelar dari FCA keluar itu malah turunnya lumayan gede. Kita sempet deg-degan juga, aduh ini gimana, tapi aku lihat volumenya kecil, biarin deh gitu kan, toh kita percaya story-nya masih bagus. Nah tapi ini berarti masih ada harapan ya untuk mempotensi pembalikannya. Iya, masih kemungkinan sih konsolidasinya di 117. Cuma nanti kalau di 117 120 ini udah ada akumulasi, sebenarnya sih curiganya di area ini akan ada potensial akumulasi yang gede lagi, nanti kita tinggal pantau aja. Kayaknya kemarin juga gara-gara ini ya Ci, masalah kekhawatiran COVID lagi yang dari China kemarin ya. Ya itu ada, tapi dia ada bikin pabrik popok bayi, jadi Pampers. Jadi katanya sih untuk Pampersnya dia antibakterial lah segala macem. Jadi katanya sih untuk Pampers di Indonesia itu lumayan prospektif bisnisnya. Jadi dia bikin pabrik baru, itu story-nya di MMIX. Sama ya ada ya itulah flu baru yang dari Jepang, yang di Jepangnya juga lumayan ramai, sama China juga sih, itu juga sih. Jadi tapi ini masih bagus sih, dari under 100 pun ternyata emang akumulasinya udah lama, udah banyak itu ya. Terus aku pikir turun, cuman turunnya emang gila sih, dia sampai ARB gila, sampai jantung gue mau copot. Tapi gue liat volumenya kecil, ya udahlah tenang, ntar juga balik. Terus besok koreksi lagi volumenya, tapi makin turun dan makin habis gitu. Berarti kan nggak ada distribusi sebenarnya, cuman nih cenderung kayak mau ngusir retail kayak gitu. Ya apalagi kan habis keluar FCA kan, jadi kayak mungkin orang juga masih nggak bisa jualan waktu di FCA, atau mungkin ada yang spekulasi beli di FCA gede, kita nggak tahu sih. Soalnya waktu di FCA juga tuh ada candle hijau gede, volumenya gede juga tuh. Iya, kalau by full sih sebenarnya masih bagus banget sih. Cuman emang kalau dari indikasi ngusir retailnya emang ekstrim banget ya. Ini sebenarnya hampir sama kayak ini sih, Ci. Cara ngusirnya tuh ekstrim banget sih, kayak FA. Karena barangnya tipis sih. Iya, tipis. Ini dari terakhir itu, ini kan volume tingginya terakhir di sini 29 Oktober kan, di sini. Nah, kalau misalnya kita pecah, ini saya coba pecah 1 menit. Itu kan sebenarnya sih kita bisa lihat indikasi akumulasi terakhirnya itu. Ini kan FCA sebelumnya, jadi kita agak susah jadikan itu sebagai indikator terdekatnya. Benar. Nah di sini kan ada akumulasi tertingginya itu mulai dari rentang 290 ini, saya hapus dulu, dari 290 sampai di kisaran level psikologis 300 ini. Nah di rentang ini akumulasi tertingginya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari level ini, sebenarnya sih ini bisa dijadikan sebagai acuan kalau nanti dia rebound gitu kan, di level-level ini dimanapun dia rebound. Cuman waktu dia turun ini sama kayak MMIX, jadi pas dia turun itu sebenarnya sih tekanan jualnya itu relatif terbatas kan, ini kecil banget, cuman ngusir retailnya itu emang ekstrim banget kayak si MMIX. Mungkin karena volumenya kecil kali, barang-barang tipis gini. Iya sih, cuman barang tipis, cuman masalahnya itu sebelumnya lagi aktif banget sih Ci. Cuman waktu kemarin itu kan setelah uji area support tertentunya, itu dibayar lagi di jadi cuma 1 hari sempat naik ya, walaupun nggak sampai di level akumulasinya di 290 itu. Cuman ya ini yang bikin malas itu yang kayak gini, yang musir retail itu benar-benar ekstrim padahal jualan mah sedikit. Iya makanya. Cuman emang kalau lihat dari penurunan harga, kalau kita cuma lihat dari segi harga itu sih udah lemes sih, karena 25% gitu turunnya. Aduh gila sih. Cuman kita lihat volume lagi kan, sekali lagi dia volumenya nggak terlalu banyak, mungkin lack of buyer, tapi dipakai kesempatan itu untuk menurunkan penumpang gelap kalau orang bilangin gitu. Oke, mungkin aku sekarang masuk ke sesi teknikal ya, Arich. Aku izin share screen. Oke, kita
akan masuk ke technical minggu ini. Seperti biasa, disclaimer dulu. Nah, IHSG-nya kira-kira kemana? IHSG kalau bullish skenario, IHSG itu rebound dari support jangka panjang di 6.500 yang terbentuk sejak Oktober 2021. Dan jika bertahan di level tersebut, maka IHSG itu potensi rebound menuju resisten di FR 38,2, 6814 dan FR 50 di 6.900. Tapi kalau bearish skenario, IHSG itu gagal bertahan di atas support 7041 dan potensi koreksi lanjutan menuju target head and shoulder pattern di 6265. Binar Fini Trend Score adalah 28, IHSG sekarang sudah di bawah Tenkan Sen, Kijun Sen dan Kumon. Dan untuk weekly-nya, untuk rotasi sektornya, kelihatan yang improving ini nggak ada, tapi yang leading ini ada yang tiba-tiba naik, yaitu infra. Infra ada di leading, energi masih di leading, tech-nya agak melorot dari leading agak ke bawah di arah weakening. IDX Prop-nya masih di weakening, IDX cyclical, kemudian finance itu mau pindah ke lagging. Yang ada lagging ada IDX Basic, Trans, Industry, dan Health. Nah, kalau kita lihat daily-nya, ada yang improving Industry, Health, dan Basic. Yang lagi di leading ada IDX Tech, non-cyclical, cyclical, Trans, Finance, Prop. Dan yang turun adalah dari energi, weakening, ada infra yang di lagging. Nah, kalau finance nih, kalau banking sektor ya kita lihat secara weekly berarti agak panjang ya. Kira-kira yang improving apa? Ada BTPS, ada BBRI nih ya, ada BBKP, ada Amar, ada Tugu. Nah, tapi yang leading ini malah ada BANK, BSIM, PNBS. Dan yang turun itu yang kayak kehilangan momentum ini apa ini? Satu nggak kelihatan, NCA kayaknya. Peninbank ada di weakening, Peninla, BGTG ada di weakening, dan BRIS ini juga ada di weakening. Yang ada di lagging ini kelihatannya ada Saratoga, BBHI, BCAP, Arto, Agro, Bank Mandiri, BBNI. Dan kalau sektor energi ini yang lagi improving kelihatannya cuman RMKE ya. Ada Indika, kemudian ada Pegas. Yang lagi leading ada Cuan, ada Raja, ada Petro. Ini juga agak sedikit menurun ya. BP, Mio. Dan yang weakening ini secara weekly ada Dewa. Jadi Dewa tuh kayak kehilangan momentum kalau lihat dari weekly ya. Dan Bumi ada pindah ke lagging, Bumi, Toba, Doit, Adaro, Harum, Apex, Sinto, Energi. Nah, untuk sahamnya kalau kita lihat nih Mandiri tuh koreksi dan bertahan di last low 4790 dan mencapai oversold level. Dan Mandiri tuh potensi rebound lanjutan menuju FR 50% di 5525 dan FR 61,8 di 5700. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Rekomendasi teknikal untuk Bank Mandiri adalah buy area bisa dilakukan di 53 hingga 4950, target 15525, target 5700, stop loss yang 4850, tapi ya masih dia saat ini masih negatif ya. Kemudian ada Sido ini break resisten di 610, potensi rally lanjutan menuju target inverted head and shoulder di 695. Saat ini Sido sudah berada di atas Tenkan Sen, Kijun Sen, dan Kumon. Jadi rekomendasi teknikal bisa buy area 640 hingga 600, target 1650, target 2675, stop lossnya 590. MACD udah positif. Kemudian ada Ratu untuk 15 menitan karena dia baru listing ya. Rebound dari support FR 78,5 di 6550. Jadi break point B di 7925, maka Ratu itu berpotensi kembali rally menuju PR set bad pattern di 9475. Buy if 9 di atas 7925. Buy area bisa lakukan di 8000 sampai 76. Target 182, target 28750 dan stop loss 7450. Kemudian dari Petrosi rebound dari support uptrend line di 3000 dan akan tes resisten di 3680.
dan break level tersebut, maka Petrosi berpotensi rally lanjutan menuju target 4270. Miner finish skornya masih di kriteria 7 dari 8. Rekomendasi teknikal adalah buy. Buy-nya bisa lakukan di 3550 hingga 34, target 1 3680, target 2 38, dan stop loss-nya 3350. MACD masih negatif. Kemudian ada cuan ini koreksi dan bertahan di support kuat 6550. Dan jika bertahan di level tersebut, maka cuan itu berpotensi rebound menuju FR 23,6 di 8750 dan FR 38,2 di 10.050. Saat ini cuan berada di lower Bollinger Band dengan RSI yang oversold. Dan rekomendasi teknikal adalah buy area bisa lakukan di 77 hingga 73, target 18.000, target 28750, dan stop loss-nya 72. Kemudian ada Antam itu break resistance downtrend line di 1500, break level tersebut, maka Antam berpotensi rally lanjutan menuju target descending triangle di 1870. Parabolic chart sudah mengkonfirmasi sinyal beli. Rekomendasi teknikal adalah buy area bisa di 1570 hingga 15, target 11625, target 217, dan top loss-nya 1470. Oke, untuk teknikal itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada closing statement nih hari ini, kita agak terlalu seru nih yang kita ngobrolin nih, jadinya sampai jam 14.46. Arich, ada closing statement untuk teman-teman di sini? Closing statement apa ya? Mungkin lebih ke ini sih, kalau kondisi market sekarang sih sebenarnya bagaimanapun kondisinya pasti akan selalu ada saham yang menarik untuk dipertimbangkan gitu. Tergantung strategi saja yang tinggal disesuaikan. Kalau mau kondisi market kayak gini kan kita bisa lebih proper buat memanfaatkan momentum rebound jangka pendek. Nah, caranya dengan melakukan analisa seperti tadi gitu. Jadi di tengah market yang bearish, sebenarnya kita pun masih bisa mencari turning point yang cukup ideal untuk kita mulai entry ya. Mungkin seperti itu cerita untuk closing statement. Oke, makasih banyak untuk Arich dan Pintrako atas edukasinya ke teman-teman retail, sehingga mereka juga mudah-mudahan bisa memfilter saham yang lagi koreksi dan kapan nih udah mau teknikal rebound. Jadi tadi kita udah dapat beberapa ilmu penting dari Arich hari ini. Oke, mungkin itu dulu. Terus untuk minggu depan tanggal 22, ternyata aku salah, tanggal 22 yang ada sama brand sama Bernard Sukor Sekuritas. Jadi minggu depan yang ada brandnya. Aku salah tanggal, jadi minggu depan pantengin terus IE karena kita akan menghadirkan brand untuk memberikan presentasi ke kalian. Oke, mungkin gitu dulu ya Arich. Thank you ya untuk kehadirannya, udah banyak membantu teman-teman retail untuk bisa terus belajar. Oke, sampai ketemu next week. Ya, thank you semua. Selamat siang. Bye. Ya.